to hold us back. I'm all you have left. That's the spirit. Yeah. Halo guys, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Morbius yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan seorang dokter yang mempunyai penyakit darah langka yang sangat susah disembuhkan. Sampai akhirnya sang dokter menemukan obatnya, tapi sayangnya obat tersebut membuat dokter itu berubah menjadi vampir yang mematikan. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur ceritanya. If it be worthy, it shall possess the power. Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. My Spider-Woman. Film diawali melihatkan sebuah helikopter yang mengelilingi hutan. Kemudian, helikopter tersebut mendarat di depan sebuah goa. Tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Michael Morbius mempersiapkan segala persiapan untuk menangkap seekor kelelawar. Morbius meyakini kelelawar itu bisa digunakan untuk mengobati darah langka yang sudah lama ia derita. Morbius memancing kelelawar itu dengan menyobek telapak tangannya. Di saat darah mulai menetes, para kelelawar pun bertebangan dan menyerang Morbius dan para ilmuwan lainnya. Kemudian, scene dipindahkan ke 25 tahun sebelumnya. Tepatnya di tanah Yunani, di mana Morbius kecil dirawat di rumah sakit karena penyakit darah langka. Di saat itu juga, pengasuh Morbius yang bernama Dr. Nicholas membawa pasien baru yang bernama Lucian, yang memiliki penyakit yang sama seperti Morbius. Di saat Morbius dan Lucian sedang mengobrol, tiba-tiba mesin pompa milik Lucian rusak. Morbius yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ia segera memperbaiki mesin tersebut hanya dengan pil pulpen. Di saat mesin berjalan dan Lucian mulai sadar, Morbius dipanggil oleh Nicholas, di mana Nicholas sangat heran dengan kecerdasan Morbius. Dengan memperbaiki mesin Lucian hanya menggunakan virus saja. Nicholas pun meminta Morbius bersekolah di Amerika demi masa depannya. Morbius pun menerimanya, tapi dengan syarat Nicholas harus merawat Lucian sampai dewasa. Scene kemudian beralih ke masa sekarang, di mana Morbius sekarang sudah menjadi seorang dokter. Dia pun sering mendapatkan penghargaan. Dia pun melanjutkan profesinya menjadi pembuat obat. Di rumah sakit, Morbius merawat seorang gadis yang bernama Anna, yang memiliki penyakit yang sama seperti Morbius. Setelah di ruangan Anna, Morbius pergi ke laboratorium untuk melanjutkan proyeknya pembuatan obat atau serum penyakit darah. Kemudian, Morbius berbicara ke pacarnya tentang Lucian, yang sekarang menjadi pria dewasa, yang dermawan tapi penyakitnya sampai sekarang belum sembuh. Morbius kembali membuat serum dengan menggunakan darah kelelawar dengan darah manusia, yang ia yakini bisa menyembuhkan penyakit darah. Setelah serum jadi, ia mencobanya dengan menyuntikkan serum tersebut ke seekor tikus. Namun sayangnya uji coba itu gagal karena tikus itu mati. Beberapa saat kemudian, Morbius mendapatkan kabar bahwa Anna mengalami kejang. Morbius pun segera menemui Anna dan menyuntikkan obat penenang untuk mengurangi stroke. Setelah Anna sadar, pacar Morbius tak sengaja melihat tikus yang di lab hidup kembali, yang berarti serum yang Morbius buat telah berhasil. Karena Morbius tak mempunyai dana besar untuk membuat serum tersebut, ia pun pergi menemui Lucian yang kini masih dirawat Dr. Nicholas. Morbius dan Lucian kemudian jalan-jalan ke pusat kota, kemudian ngobrol di taman, membahas tentang penemuannya. Morbius mengatakan ke Lucian
bahwa dirinya menemukan obat darah langka. Morbius meminta Lucian untuk menyewakan kapal yang nantinya akan dilakukan uji coba ke manusia. Lucian pun setuju untuk mendanai rencana Morbius. Singkat cerita, Morbius dan pacarnya tiba di kapal kargo yang sedang berlayar. Morbius juga menyewa tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Pacar Morbius pun mulai menyuntikkan serum ke tubuh Morbius dan mengikatnya di kursi. Saat serum mulai bekerja dengan baik, salah satu tentara mendatanginya dan menanyakan di mana Dr. Morbius berada. Kemudian pacarnya menunjukkannya, tetapi Morbius sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian mereka masuk ke sebuah lab dan mereka menemukan Morbius sedang merangkak-rangkak di atas. Morbius kemudian menyerang tentara itu dengan sangat brutal. Ia memiliki kecepatan untuk berpindah-pindah dan memiliki kuku-kuku tajam. Para tentara bayaran pada berdatangan untuk menyerang Morbius, tetapi Morbius yang kini sudah menjadi monster vampir sangat gampang membantai mereka lalu menghisap darah para tentara tersebut. Kemudian Morbius tersadar dan melihat tubuhnya yang mengerikan dan perlahan menjadi manusia normal. Morbius juga merasa tubuhnya sangat sehat dan menjadi kekar. Morbius kemudian melihat tubuhnya yang menjadi vampir di CCTV. Kemudian dia mencari pacarnya yang pingsan saat serangan tersebut. Morbius lalu mengirim pesan bantuan, lalu mengambil serum dan pergi meninggalkan kapal. Singkat cerita, Morbius kembali ke rumah sakit. Dia mencoba memahami dirinya. Lalu, dia mencoba minum darah manusia untuk mengurangi rasa laparnya. Jadi, jika Morbius tidak mengkonsumsi darah saat lapar, dia akan berubah menjadi seorang vampir. Morbius kemudian mulai mengasah kekuatannya echolocation, terbang dan meloncat. Kemudian, Morbius menguji seberapa cepat reaksinya ketika ia lapar. Dia memasuki sel kaca dan dia mulai merasakan perubahan. Bersamaan itu, Lucian datang dan membantu Morbius dengan sekantong darah. Setelah Morbius tersadar, Lucian menyadari kalau serum buatan Morbius telah berhasil. Lucian pun meminta serum tersebut ke Morbius. Namun, Morbius menolak karena ia mengetahui konsekuensinya yang sangat berbahaya. Lucian pun pergi dengan sakit hati. Pada malam hari di sebuah rumah sakit, ada seorang suster yang sedang diteror lalu dihisap darahnya. Karena mendengar keributan, Morbius mendatanginya dan melihat seorang suster yang mati kehabisan darah. Morbius bingung karena ia tidak melakukan apa-apa. Setelah Morbius mau keluar dari rumah sakit, ia dihadang oleh dua agen FBI dan menanyainya. Morbius mencoba melarikan diri melalui atap gedung, tetapi hal itu sia-sia karena FBI itu berhasil menembak peluru kejut ke dirinya. Morbius kemudian dibawa ke pusat penahanan untuk diinterogasi. Morbius mengakui kalau dirinya yang menyerang tentara bayaran di kargo, tetapi ia sama sekali tak membunuh perawat di rumah sakit. Morbius yang dimasukkan sel kemudian didatangi oleh Lucian sambil membawa sekantong darah. Setelah Lucian pergi, Morbius melihat tongkat Lucian yang tertinggal. Morbius pun mulai menyadari kalau Lucian telah mengambil serum vampir dari labnya. Morbius pun berubah menjadi vampir. Kemudian ia menghancurkan sel dan melarikan diri. Morbius kemudian melihat Lucian yang sedang menghisap darah orang. Setelah mereka bertemu, Lucian mencoba meyakinkan Morbius untuk bergabung dengannya. Tetapi Morbius menolaknya dan berjanji untuk menemukan penawarnya. Morbius lalu mengejar Lucian
sampai ke bawah stasiun. Di mana beberapa polisi menangkap Lucian. Namun, hal itu tidak berhasil karena Lucian bukan sekedar vampir biasa. Lucian mencoba menangkap Morbius, namun Morbius berhasil kabur dengan terbang melalui gaya tarik angin dari kereta yang melintas. Morbius kemudian pergi mengikuti pengedar narkoba yang memiliki lab. Setibanya di lab itu, Morbius mengusirnya dengan mematahkan tangan orang itu. Di sisi lain, Lucian pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang. Di sana Lucian diganggu oleh 3 orang pria, tetapi Lucian tidak membalasnya secara langsung karena takut identitasnya terbongkar. Setelah 3 pria tersebut keluar dari klub, Lucian langsung membunuhnya dan menghisap darah mereka. Di sisi lain, Morbius dan pacarnya menemukan serum penawarnya, sebuah zat untuk membunuh kelelawar dan sangat fatal untuk tubuh manusia. Keesokan harinya, Morbius mendapatkan penglihatan bahwa pacarnya sedang diculik Lucian. Morbius pun menggunakan ekolokasinya dan terbang ke atas gedung di mana pacarnya berada. Morbius pun menemukan pacarnya yang terluka sangat parah. Kemudian muncul Lucian dan Morbius pun menyerangnya. Karena belum meminum darah, Morbius sangat kewalahan melawan Lucian. Kemudian Morbius menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan para kelelawar di kota tersebut. Beberapa saat kemudian, ribuan kelelawar mendatanginya dan menyembuhkan semua luka di tubuh Morbius. Kemudian Lucian mengambil besi runcing untuk menusukkannya ke tubuh Morbius. Tetapi Morbius lebih dahulu menyuntikkan serum penawar ke tubuh Lucian, yang akhirnya membuat Lucian meninggal dan film selesai. Terima kasih.